Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode hari ini saya akan membuat satu konten yang sedikit berbeda daripada konten biasanya, yaitu konten review dari bursa aset kripto. Dalam hal ini, yaitu rekeningku. Mungkin sebagian dari Sobat Pintar sudah notice bahwa belakangan ini ada brand rekeningku di sini. Jadi di episode hari ini saya akan coba gibahin dari rekeningku. Saya mungkin bisa kasih beberapa input dan pertimbangan yang bisa Sobat Pintar lakukan ketika Sobat Pintar hendak bertransaksi di bursa aset kripto. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Di episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke review bursa aset kripto rekeningku. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita lihat dari website yang awalnya. Jadi begitu kita login, kita bisa lihat bahwa websitenya ini ya rekeningku.com. Ini harus kita perhatikan dengan seksama karena kita harus pastikan nih, memang kita masuk di website yang benar. Jadi caranya ya kita lihat nih https://www.rekeningku.com. Ini sangat penting karena kalau kita masuk ke website yang salah bisa aja data kita hilang, koin kita hilang dan sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian yang paling pertama kita harus ketahui adalah perusahaannya dulu. Kita harus tahu perusahaannya itu kira-kira yang seperti apa. Berbicara soal perusahaan, kita mulai dari yang pertama, scroll ke bawah, lihat lisensi. Di sini bisa kita lihat izinnya, punya izin Bapepti, Kominfo, dan juga Komite Akreditasi Nasional. Kemudian member dari ABI, member dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Kebetulan untuk Bapepti sendiri, websitenya udah saya copy, jadi tinggal saya paste. Bisa dilihat ada pengumuman juga dari Bapepti, nomor 11 ini ada rekeningku.com Indonesia. Jadi di sini memang sudah jelas terdaftar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat kembali dari sisi transparansi. Transparansi di sini memang tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mendisclose atau membuka laporan keuangannya. Tapi kalau saya sih, saya pengen nih sekali-sekali pengen tahu nih kira-kira seberapa baik performa perusahaan-perusahaan exchange yang ada di Indonesia. Karena ini menurut saya adalah informasi yang cukup penting, terutama untuk kita para nasabahnya. Jadi kita tahu perusahaan ini sebenarnya sehat apa enggak gitu loh. Kemudian untuk sisi transparansi harganya, menurut saya sih ini juga bisa kita bandingkan sendiri dengan exchange lainnya. Apakah harganya cukup dekat ataukah selisihnya cukup jauh? Karena ini juga penting sekali. Di sisi lain, mungkin ada beberapa yang merasa, wah saya beli di exchange ini lebih murah nih. Tapi ternyata dia menggunakan mata uang yang sedikit berbeda. Nah, ini saya nggak sebut jenis mata uangnya. Jadi ini istilahnya seperti USD dengan USDT. Beli seharga USD dengan seharga USDT, biasanya dengan seharga USD itu lebih mahal nampaknya. Tapi ternyata plus minus sama sebenarnya. Kemudian dari sisi training, menurut saya sih di sini training nggak banyak dilakukan. Edukasinya mungkin masih kurang banyak dilakukan. Jadi itu bisa jadi masukan bagi rekeningku untuk lebih sering nih ngebuat acara training. Ya selama ini sih memang rekeningku sering jadi sponsor. Kemarin baru jadi sponsor di Indonesia Bitcoin Conference. Jadi ini adalah hal yang baik. Tapi mungkin dari rekeningku sendiri bisa buat yang in-house. Jadi mereka bisa mungkin ngundang pembicara untuk bahas koin tertentu atau bahas gimana cara investasinya atau gimana. Yang penting edukasi. Edukasi dari sisi kriptonya ini penting sekali. Karena kalau nggak edukasi dari sisi pelakunya sendiri, pelaku usahanya sendiri, ini bisa-bisa nanti seperti kartu kredit nih. Ataupun seperti bank. Banyak sekali produk mereka yang ternyata disalahgunakan ataupun banyak orang yang tidak mengerti. Nah, dari perusahaannya sendiri ini adalah perusahaan yang sangat solid. Karena kalau kita lihat sendiri, kita bisa klik about us, kita bisa lihat ini adalah orang yang di belakangnya. Jadi kita bisa dilihat ada dua bapak-bapak ganteng ini. Kemudian kita juga bisa lihat alamatnya di mana. Kebetulan saya sudah pernah ke kantornya sendiri. Jadi saya bisa katakan ini adalah perusahaan yang benar-benar valid ada. Apakah aman? Sejauh ini sepengetahuan saya ini perusahaan yang aman. Karena perusahaan ini juga di backup oleh beberapa perusahaan besar. Dan perusahaan ini juga dijalankan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi kedua bapak-bapak ini memang sudah berpengalaman di bidang keuangan.
Jadi mereka juga sendiri memiliki lini bisnis, yaitu lini bisnis mining aset kripto. Jadi bisa dibilang ini sangat baik untuk mereka juga. Kemudian untuk sobat pintar yang lagi cari kerjaan, di sini ada bagian career, tinggal diklik dan tinggal dicek sendiri. Dan kalau sobat pintar punya pertanyaan, sobat pintar bisa cari dulu di Help Center. Jadi tinggal klik Help Center, itu ada banyak sekali pertanyaan sobat pintar yang harusnya bisa terjawab. Nah, untuk sobat pintar nih yang udah nyari-nyari nggak nemu, ada dua opsi lagi nih. Opsi pertama, masuk ke CryptoWatch. Sobat pintar bisa ngecek di sana, bisa nge-tag dua bapak-bapak ini kalau ada pertanyaan yang mungkin sangkut. Atau misalnya sobat pintar malu nih, aduh bapak-bapak ini kan direkturnya kan, jadi nggak enakan nih. Ya udah, boleh dicek langsung melalui chatnya. Jadi tinggal klik ini, masukkan nama, masukkan email, masukkan pertanyaannya. Jadi di sana langsung nanti akan langsung mulai chat. Kebetulan yang lebih hebatnya lagi, kalau kita lihat di halaman utamanya, di sini bisa dilihat supportnya 24 jam, 7 hari 1 minggu. Ini adalah hal yang sangat penting. Karena ya mana tahu hari Minggu nih nyangkut, atau hari Minggu nih deposit nggak masuk, bisa langsung dicek. Jadi bisa langsung dapat bantuannya. Kemudian kita langsung masuk ke market. Di market ini bisa kita lihat produknya. Kita bisa lihat ada banyak sekali jenis koin yang ada di sini. Nah, saya nggak akan go through satu-satu, saya langsung tunjukkan saja, cukup mudah. Dan untuk sobat pintar yang sudah punya koin-koin favorit, sobat pintar bisa klik tanda bintang ini untuk dimasukkan ke favorit. Ini sangat penting untuk kita yang ingin meminimalisasi hal-hal yang nggak penting. Jadi kebetulan di dunia aset kripto ini banyak sekali kan koin-koin kan. Supaya kita nggak terlalu terdistract ataupun terpecahkan perhatian kita bisa buat favorit ini, jadi lebih mudah. Namun begitu kita login, kita masuk ke halaman yang namanya halaman exchange. Nah, satu hal yang saya suka dari login dari rekeningku adalah ketika kita login, ketika kita masukkan two-factor authentication, two-factor authentication-nya kita cukup ketik kodenya tanpa harus klik enter. Ini adalah hal penting yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh exchange lain. Karena ini mengurangi satu step lagi untuk saya ngeklik ini itu. Kemudian dari tampilan exchange ini menurut saya bisa diminimalisasi lagi. Jadi ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama itu untuk yang basic, untuk orang-orang yang baru, orang-orang yang awam, orang-orang yang hanya mau investasi tapi nggak mau ribet untuk trading. Jadi ini tinggal dipilih. Yang jenis kedua bisa buat yang model seperti ini udah oke. Ini yang model yang namanya advance. Untuk orang-orang yang sudah ngerti trading, udah pernah investasi, ya ini bisa jadi pilihan untuk mereka. Kebetulan saya sudah punya pengalaman lebih dari 12 tahun, jadi ini menurut saya yang familiar untuk saya. Tapi kalau bisa ada pilihan yang basic untuk orang yang baru masuk, ini akan lebih baik lagi. Harusnya jadi lebih mudah untuk orang-orang transaksi. Kemudian tampilannya apa saja? Yang sebelah kiri ini adalah watchlist, yaitu yang sama dengan market yang tadi. Di sebelah bawahnya ini ada transactions activity. Transaction activity ini basically adalah running trade kalau di IHSG. Di IHSG ada running trade, di sini nggak ada. Jadi di sini hanya running trade per koinnya. Jadi nggak semua koin ditunjukkan langsung semuanya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tampilan grafik harganya. Tampilan grafik harga ini ada beberapa juga. Original cuman ini, kemudian depth ini menunjukkan order book ini. Jadi ini semuanya yang sebelah kanan ini namanya order book. Kemudian ada advance. Advance ini nanti akan ngebawa kita ke halaman baru, yaitu tampilan di trading view. Jadi ini cukup baik untuk ngebantu kita. Jadi kalau kita yang suka pakai trading view, ini bisa jadi pilihan untuk kita. Kita balik lagi kemari. Nah, ada satu perbedaan yang paling utama kalau kita berbicara soal saham dan juga kripto. Kalau di saham, yang kita lihat di sini adalah harga tertinggi hari itu. Kalau di kripto, harga tertinggi 24 jam terakhir. Semuanya pakai ukuran 24 jam. Menurut saya ini agak aneh sebenarnya. Karena informasi ini pertama kali dipopulerkan oleh exchange yang di luar. Yang menurut saya sebenarnya cukup membingungkan di awalnya. Saya cenderung menggunakan informasi chart harian yang ada di TradingView. Jadi ini bisa kasih saya informasi yang lebih jelas sebenarnya pemisahan hariannya itu seperti apa. Tapi pada umumnya semua perusahaan aset kripto yang ada di dunia, mereka menggunakan basis waktu GMT plus 0 untuk memisahkan candle hariannya. Jadi untuk orang-orang di Indonesia, setiap pukul 7 WIB akan ada muncul satu candle baru lagi. Jadi ini memudahkan kita untuk tahu kapan ada terjadinya cut off. Ini penting juga untuk kita yang analisis
menggunakan technical analysis. Kemudian di bagian bawahnya ini ada order. Jadi ini adalah bagian order dan pilihan ordernya cuma dua, yaitu limit dan market. Sebenarnya bisa ditambahin lagi yaitu stop order. Namun memang stop order memang belum banyak yang pakai di Indonesia umumnya. Di sini untuk limit order umumnya adalah untuk order-order yang kita ingin harganya lebih baik daripada harga yang ada di pasar saat ini. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kalau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah antri beli ataupun antri jual. Di sini kita tinggal masukkan harganya, masukkan jumlahnya dalam rupiah, ataupun kalau kita mau langsung beli semua tinggal klik 100%, 75, 50 atau 25. Maka nanti di sini akan dikasih perkiraan BTC-nya ada berapa. Namun ini sangat tergantung nih, karena kenapa? Begitu kita masukkan angka yang lebih besar, ini bisa terjadi yang namanya slippage. Slippage itu artinya harga yang kita masukkan ini tidak tereksekusi sepenuhnya di harga tersebut. Jadi mungkin saya masukkan angka 961 juta berapa. Nah, bisa aja nggak semuanya tereksekusi di angka ini, terutama untuk yang market order. Kalau untuk yang limit, harusnya akan tetap ngantri di sana. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk market order, ini adalah order langsung hajar kanan atau hajar kiri. Jadi itu bahasa yang lebih awamnya. Artinya kalau kita beli, kita akan langsung beli di harga as ataupun harga offer. Kalaupun kita jual, kita langsung jual di harga bid. Berbicara soal jual langsung ataupun beli langsung, maka ada satu fitur penting yang ada di order book si rekeningku ini. Dan menurut saya ini adalah informasi yang sangat penting yang bisa kita gunakan. Terutama untuk kita ketahui apakah si rekeningku ini cukup liquid atau enggak. Caranya gimana? Cukup kita sorot kursor kita bisa lihat nih. Misalnya nih, saat ini saya punya uang 1 miliar. Kalau saya mau beli, maka saya bisa lihat selisihnya dengan harga saat ini itu berapa banyak. Jadi harga saat ini adalah 958.750 nih. Dan yang tereksekusi nanti akan berada di 959.476. Berarti ada selisih sekitar Rp700.000. Jadi di sini kita bisa ketahui apakah ini cukup liquid untuk kita. Kemudian kalau misalnya nih ceritanya kita punya aset kripto senilai 1 miliar rupiah, maka kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Kita bisa lihat di sini, maka kita ketahui. Nah, untuk 1 miliar, maka bisa kita lihat harga saat ini 958.660. Nanti kalau kita jual rata-ratanya menjadi 957.446, yaitu ada slippage sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, di sini kalau misalnya cocok, ya dijalankan. Kalau nggak cocok, ya nanti ditunggu saja. Kemudian, setelah bagian exchange, kita masuk ke bagian wallet. Nah, di bagian wallet ini bisa kita lihat ada berapa banyak uang kita dalam rupiah, ada berapa banyak kalau dikonversi dalam bentuk BTC. Dan kalau misalnya kita mau cari koin-koin tertentu, tinggal klik search coin, nanti akan muncul. Kalau misalnya kita mau deposit, tinggal klik deposit. Kalau kita mau tarik, tinggal klik withdraw. Untuk yang rupiah, tentunya deposit dan withdraw langsung ke bank. Untuk BTC, deposit nanti akan ditunjukkan alamatnya seperti ini. Kalau kita mau withdraw, nanti akan berbentuk seperti ini. Kita masukkan alamat walletnya, kita masukkan jumlah BTC-nya, nanti muncul netnya dapatnya berapa. Kemudian masukkan two factor-nya, tinggal klik withdraw. Kemudian ada bagian deposit dan withdrawal history juga. Ini bisa dilihat kita ada deposit dan withdraw rupiah berapa banyak dan sebagainya. Dan distribusinya ini saat ini tidak terlihat, nggak ada data. Jadi ini distribusinya harusnya sih kalau misalnya dapat airdrop, ada airdrop. Ini informasinya di sini. Kalau mungkin salah nanti tolong rekeningku masukkan di kolom komentar ya. Kemudian di sisi settings, nah di sini ada beberapa pengaturan yang kita bisa lakukan. Misalnya nih nomor HP, kemudian pengaktifan two-factor authentication. Ini menurut saya wajib diaktifasi supaya aman akun kita. Caranya saya sudah pernah bahas di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar ikuti di episode sebelumnya. Di sini kemudian ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini bisa kita lihat ada pilihan banknya. Ataupun kalau misal Sobat Pintar ingin masukkan ke e-wallet, tinggal klik ada pilihan berbagai e-wallet yang ada di Indonesia. Ada OVO, ada Dana, Link Aja, ada GoPay. Kemudian kita bisa lihat namanya, bisa lihat nomor teleponnya. Kalau misalnya kita punya kupon, kita masukkan kupon. Kalau misalnya kita ingin memperkenalkan teman-teman, nah kita bisa klik referral. Kita bisa lihat komisi yang kita sudah dapat itu berapa banyak, dari koin-koin mana dan sebagainya. Kemudian ada referral linknya. Referral link ini bisa Sobat Pintar temukan di kolom deskripsi. Jadi kalau Sobat Pintar daftar pakai link saya, ya saya dapat komisi. Ya lumayan lah, bantu-bantu channel saya juga kan.
Nah, kemudian ada referral downline. Jadi nama-nama orang-orang yang sudah masuk lewat kita, dan juga yang paling penting referral withdraw. Referral withdraw ini adalah berapa banyak komisi, kemudian apakah kita sudah mencukupi untuk bisa tarik. Di sini ada minimal 30.000. Jadi tinggal kita masukkan. Kemudian dari sisi produk ini menurut saya ada beberapa masukan yang bisa saya tambahkan agar rekeningku ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk mengembangkan produknya ke depannya. Yang pertama menurut saya yaitu opsi beli reguler ataupun jual reguler otomatis. Itu bisa jadi pilihan. Yang kedua, ada pilihan untuk orang-orang yang masih basic, orang-orang yang baru masuk. Jadi ada pilihan untuk beli yang lebih mudah, tampilan yang lebih minimalis. Jadi mungkin 2-3 step untuk beli. Nah, kemudian ada fitur staking yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Ya, ini mungkin belum ada di semua exchange yang ada di Indonesia, mungkin juga karena regulasi. Jadi ini saya nggak tahu, mungkin nanti rekeningku bisa buat satu sesi juga atau react ke episode ini. Boleh juga kita kolaborasi, kita buat informasi yang lebih banyak soal ini. Nah, mungkin yang lagi hot yang ada di Indonesia, yang mungkin juga dunia, yaitu instrumen derivatif seperti CFD yang dengan leverage. Kalau mungkin Sobat Pintar nggak tahu apa itu CFD, Sobat Pintar ikuti juga di episode sebelumnya. Nah, untuk CFD ini mungkin Sobat Pintar lebih banyak kenal dengan istilah Perpetual Futures. Tapi sebenarnya itu CFD. Dan juga ada pilihan lain nih yang sudah saya minta berkali-kali yang saya harap akan ada di sini, yaitu fitur swap. Jadi kalau misalnya saya punya koin BTC, saya ingin swap ke ETH, tinggal swap. Saya nggak perlu transaksi 2 kali, karena itu repot sekali. Dengan saya transaksi 2 kali kan saya berarti harus nunggu nanti mana tahu harga yang nggak cocok ataupun gimana. Ya ini nggak enak jadinya. Jadi bisa buat satu fitur yang namanya fitur swap. Kelebihan lain dari platform ini adalah adanya dark mode. Jadi untuk orang-orang yang suka pakai dark mode, tinggal klik tanda bulan ini. Jadi dia tampilannya jadi lebih gelap. Ini menurut saya pilihan yang sangat baik sekali. Terutama untuk orang-orang yang nggak suka ngelihat chart yang terlalu terang. Ini jadi pilihan yang oke sekali. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini platformnya sangat trader-centric dan enggak customizable. Saya sendiri lebih suka kalau misalnya platformnya ini bisa di customize sesuai dengan pilihan saya. Jadi saya bisa hilangkan yang enggak saya inginkan, saya bisa munculkan yang saya inginkan. Mungkin untuk orang-orang yang baru masuk di kripto ini akan ngebingungkan. Untuk platform sendiri ada beberapa fitur yang menurut saya bisa ditambahkan. Yang pertama yaitu read only access. Jadi kalau misalnya saya males nih, saya cuma untuk mantau. Nah, saya kalau untuk mantau akun saya, mungkin bisa ada pilihan cuman masukkan email dan juga password, dan ada pilihan read only access. Jadi nggak perlu masukkan yang two factor authentication. Di satu sisi menurut saya ini adalah sisi yang baik, aman dalam artian kalaupun misalnya orang-orang tahu password kita, mereka cuma bisa lihat nih, mereka nggak bisa akses. Ataupun mungkin bisa dibuat satu lagi jenis password, yaitu yang seperti di industri CFD, yaitu investor password. Ini juga bisa jadi pilihan. Dan untuk platformnya sendiri, menurut saya ini sangat berkiblat ke exchange yang ada di luar, yaitu Binance dalam hal ini. Tapi menurut saya sih sah-sah aja. Yang penting ini bisa di tweak ataupun bisa diubah yang menjadi lebih user friendly daripada yang ada di Binance. Jadi bisa jadi lebih baik. Kemudian menurut saya yang penting ditambah yaitu ada satu onboarding guidance. Terutama untuk orang-orang yang nggak pernah menggunakan platform ini kan ngebingungin. Paling tidak ini agak sedikit ngebantuin. Onboarding guidance ini ya kira-kira ini klik artinya apa, ini klik ini artinya apa dan sebagainya. Jadi ini bisa ngebantu juga. Kemudian yang berikutnya yang bisa ditambahkan yaitu fitur address whitelist. Address whitelist ini pada dasarnya yaitu me-whitelist beberapa alamat ataupun beberapa wallet yang kita tandai sebagai aman. Tujuannya tentunya supaya kalau misalnya ada terjadi penarikan hanya ke wallet-wallet tersebut saja. Ini juga sangat penting juga karena ini merupakan salah satu fitur keamanan yang sudah ada di luaran. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya yang cukup penting, yaitu biaya. Rekeningku klaim merupakan exchange dengan biaya yang paling murah. Jadi bisa kita lihat di sini deposit rupiah tidak dikenakan biaya, deposit rupiah melalui virtual account tidak dikenakan biaya juga. Nah, transaksi jual beli market maker ataupun taker dikenakan biaya 0,1% dari jumlah transaksi. Jadi total adalah 0,2%. Menurut saya ini sangat murah sih sebenarnya. Mungkin karena juga saya bukan trader aktif ya. Saya adalah orang yang lebih cenderung investasi jangka panjang. Jadi ini bukan hal yang sangat signifikan untuk saya. Namun deposit rupiah melalui e-wallet dikenakan biaya 1,65% dari jumlah deposit.
ini biasanya adalah biaya yang dikenakan oleh e-walletnya. Jadi mungkin bukan biaya dari rekening punya. Kemudian withdrawal rupiah dikenakan 0% dihitung dari jumlah penarikan dengan minimum biaya adalah sebesar 6.500. Nah, di sini deposit aset digital tidak dikenakan biaya, withdraw ini tergantung. Nah, withdraw ini kalau ke sesama rekeningku tidak dikenakan biaya. Tapi withdraw keluar, maka ini ada biayanya masing-masing. Untuk biaya-biaya ini menurut saya sih nggak murah sih. Tapi menurut saya sih kalau bisa nih, ada pilihan untuk nasabah-nasabahnya untuk ngeklik pilih kalau misalnya mau cepet biayanya sekian, kalau misalnya sedang-sedang aja biayanya sekian, kalau misalnya mau lambat biayanya sekian. Ini akan ngasih fleksibilitas yang lebih kepada nasabah-nasabah yang pengen biaya yang lebih murah. Contohnya saya nih, tipe-tipe orang yang nggak butuh cepet-cepet nyampenya. Maka saya bisa pilih biaya yang lebih murah walaupun cepetnya agak lama. Ini menjadi pilihan untuk saya gitu loh. Jadi saya bisa kurangi biaya ini. Contoh nih, saya kalau misal tarik Bitcoin 0,0005, ini mungkin sekitar 500.000 rupiah. Jadi cukup mahal nih sebenarnya. Kalau misalnya kita turunkan lagi biayanya, ini akan cukup baik. Tapi memang saya sadar, ini adalah salah satu revenue bagi para exchange. Cuman kalau misalnya ini bisa diturunkan kan lebih oke lagi. Jadi kasih pilihan. Nah, salah satu hal yang cukup penting menurut saya yang tadi, yaitu di sisi referral. Referral tadi ada satu hal yang sangat penting yang mungkin nggak ada di exchange lain, yaitu referralnya ini bisa 4 tingkat. Jadi kita bisa ajak teman-teman lain, teman-teman yang memang pentolan di daerah tertentu, ini bisa jadi referralnya kita, bisa jadi afiliasinya kita. Cuman ini untuk bagian referralnya ini menurut saya sangat minimalis. Kalau bisa sih ini buat dashboard yang lebih oke, supaya lebih banyak lagi orang bisa berafiliasi dengan rekeningku. Dan satu hal yang saya kurang suka, yaitu nggak bisa digabungkannya referral withdrawal ini ke wallet rupiah di rekeningku kita. Menurut saya ini agak sedikit mengganggu sebenarnya. Karena jadinya ini komisi rekeningku ini kita harus masukkan ke bank kita dulu, kemudian baru kita deposit lagi. Jadi kan 2 kali kerjaan. Pilihannya ada 2 menurut saya. Pilihan pertama yaitu internal transfer. Menurut saya bisa dilakukan karena untuk koin saja bisa. Kenapa yang rupiah nggak bisa? Kemudian mungkin bisa dijadikan wallet pilihan untuk sumber dana. Jadi sumber dana untuk bertransaksi. Ini akan ngebantu sekali sebenarnya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba lihat aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini begitu kita masuk, kita akan dimasukkan ke halaman ini, halaman home. Di mana di sini akan diperlihatkan pengumuman-pengumumannya. Jadi di sini biasanya dijadikan announcement board. Kemudian di sini ada top volume, ada top gainer dan top loser. Jadi tinggal kita klik loser dan gainer. Kemudian mirip dengan yang ada di website, kita bisa lihat di sini ada market persis. Kemudian yang sudah saya tandai favorit ini juga akan muncul di sini. Jadi sama persis, nggak ada bedanya. Kemudian untuk transaksi kita tinggal klik trade. Di sini bisa dilihat dengan kita klik ini kita ada pilihan yang sama yaitu limit order dan market order. Menurut saya sih bisa ditambahkan satu lagi sama yaitu stop order. Ini akan memberikan pilihan yang lain terutama untuk trader yang suka trading dengan cara breakout. Ini jadi pilihan tertentu. Bisa dikatakan tampilannya hampir sama dengan yang ada di website. Tapi di sini ada sedikit perbedaan yaitu di order booknya sendiri. Di order book yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat ini tidak bisa kita sorot seperti yang ada di komputer tadi. Jadi kita nggak bisa tahu nih berapa banyak likuiditasnya. Namun ada satu hal penting yang bisa kita lihat, yaitu begitu kita klik di harga tertentu, dia akan langsung pasang harganya di limit order kita atau di harganya ini. Jadi di kolom harga ini nanti akan langsung dipasang sesuai dengan yang kita klik. Misalnya saya klik ini nih, dia langsung ubah jadi 91730. Misalnya saya klik yang di bawah nih, 961260. Jadi ini akan selalu ikuti. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian ada hal lain, misalnya kita mau ubah nih sell order dan buy order. Maksudnya ini kalau kita ganti order booknya yang sell doang. Ini seperti apa? Yaitu untuk yang ask price-nya ataupun over price-nya. Kalau misalnya kita mau balik, yaitu yang begini. Jadi ini untuk yang bid price-nya. Kemudian kalau kita misalnya mau ngecek nih berapa banyak dana yang udah ada, tinggal klik wallet, tinggal kita lihat pilihannya. Di sini kebetulan saya hanya punya BTC, saya biasanya nggak akan beli koin lain-lain, jadi hanya ada rupiah dan BTC di sini. Dan di sini kita bisa lihat semua aset kita yang ada di dalamnya. Show all balance, ya ini juga nggak akan nunjukin apa-apa sebenarnya.
pada dasarnya ini hanya nunjukin semua koin yang ada, tapi yang ada duitnya cuma di 2. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat historinya kita pernah bertransaksi, kita lihat di sini nih. Nah, kita pernah deposit berapa banyak, withdraw berapa banyak, dan dapat distribusi berapa banyak. Untuk trade sendiri, kalau kita ingin lihat sebelumnya kita pernah trading apa, tinggal kita klik ini, kita lihat ordernya kapan. Di sini bisa dilihat saya ada order di tanggal 8 November. Jadi sesuai yang selalu saya katakan, saya melakukan dollar cost averaging. Kemudian, mirip dengan yang ada di komputer, di sini ada pilihan dark mode juga. Ada pilihan bahasa, ada verifikasi akun, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya semuanya persis yang ada di websitenya dia. Jadi misalnya kita mau lihat program referralnya nih. Nah, di sini ada komisinya berapa, linknya di mana. Kemudian di sini ada aturannya, di sini ada cara perhitungannya, di sini ada linknya, ada copy, mau edit juga bisa edit. Nah, kemudian downline-nya siapa saja. Jadi yang kita referralin itu siapa aja. Jadi di sini kalau kita klik withdrawal, kita akan narik komisi dari referral kita. Oke, jadi pada dasarnya hanya itu, nggak banyak informasinya. Namun fitur-fitur yang ingin saya dapatkan sebagai seorang trader ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya saya ingin investasi reguler, saya ingin tampilan yang lebih minimalis, mungkin ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, satu hal penting lain yang perlu diperhatikan, jadi kalau misalnya Sobat Pintar kadang-kadang nih aplikasinya crash ataupun aplikasinya ada yang nggak beres. Coba dicek versinya ini versi berapa. Kemudian cek di Google Play Store-nya atau di App Store-nya apakah versinya sama. Karena kadang-kadang versi ini penting sekali. Dengan versi yang benar, ya tentunya kita dapat informasi yang benar, kita dapat keamanan yang paling baru juga. Jadi ini sangat penting juga untuk kita ketahui. Jadi itu saja review dari segala sisi dari bursa aset kripto rekeningku. Sobat Pintar punya masukan apa nih? Masukkan dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.